Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rizky Ananda. Ingin menjelaskan tentang materi bab 9, akhlak berkomunikasi dalam Islam. Mari kita bahas. Di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam Islam. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, macam-macam komunikasi dalam Islam. Yang keempat, akhlak berkomunikasi dalam Islam. Yang pertama kita bahas di sini adalah pengertian komunikasi dalam Islam. Pengertian komunikasi dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi diartikan sebagai terjadinya hubungan dan kontak atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak luput memberi panduan tentang berkomunikasi. Kehadiran ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan informasi kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 9, dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasyalazina law taraku min khawfihim dzurriyyatan afwan khawfuhu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Di sini yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah fungsi meyakinkan. Di antara fungsi penting komunikasi Islam adalah fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, gagasan, dan pendapat yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa. Bahkan, bukan sekedar menerima dengan sukarela. Mereka yang merasa jelas dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide itu. Lalu yang kedua adalah fungsi informasi. Informasi adalah kehidupan, karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati sebagai perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat penangkap informasi, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan perangkat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain. Alat itu adalah lidah, dua bibir, dan segala hal yang terkait. Lalu yang ketiga adalah fungsi mengingatkan. Di antara masalah yang paling banyak dilupakan dan dilalaikan oleh manusia adalah masalah agama. Surah Al-Fatihah harus diulang minimal 17 kali dalam sehari. Sholat harus dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, dan seterusnya. Dakwah agama adalah salah satu cara untuk menginformasikan kepada manusia agar selalu ingat tentang tujuan hidup dan bagaimana mengisi hidup sebenarnya. Metode komunikasi dalam dakwah yang paling cocok untuk merealisasikan fungsi mengingatkan adalah metode tadzkir dan inzar. Lalu yang keempat yaitu fungsi memotivasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan motivasi hidup seseorang menjadi tidak stabil. Lalu yang kelima,
Fungsi sosialisasi. Bersosialisasi dengan orang di sekitar kita adalah kebutuhan kita semua untuk bisa diterima dan dihargai. Tidak mungkin sosialisasi dilakukan tanpa komunikasi. Dalam Al-Quran, fungsi sosialisasi disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf adalah salah satu metode komunikasi yang sangat efektif. Dengan ta'aruf, hubungan antar manusia menjadi tersambung. Yang keenam adalah fungsi kepuasan spiritual. Manusia terbentuk dari dua unsur yang keduanya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Tubuh memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang mendukung keselamatannya. Adapun kebutuhan roh adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ketika roh bersambung dengan Sang Penciptanya, maka hati menjadi tenang. Lalu yang ketujuh adalah fungsi hiburan. Dalam hidup ini, kita hanya akan berhadapan dengan dua kemungkinan, bahagia atau sedih. Tidak ada orang yang seumur hidupnya hanya merasakan kebahagiaan. Suatu saat dia akan mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Tetapi, ada juga orang yang selama hidup hanya merasakan penderitaan. Pasti ada waktu-waktu dia bisa tertawa dan mengalami masa-masa bahagia. Yang kedelapan adalah fungsi bimbingan. Di antara fungsi komunikasi adalah untuk membimbing manusia. Disinilah manusia memerlukan orang lain untuk membimbingnya, mencari solusi atau mengarahkannya ke tempat yang tepat. Dalam istilah komunikasi Islam, fungsi bimbingan ini disebut irsyad. Lalu yang ketiga adalah macam-macam komunikasi dalam Islam. Yuk kita bahas. Macam-macam komunikasi dalam Islam yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Kita semua melakukan komunikasi intrapersonal setiap hari, bahkan setiap waktu. Dalam perjalanan keluar rumah menuju suatu tempat, kita pasti banyak melihat objek dan telinga kita banyak mendapatkan stimuli atau rangsangan, berupa suara-suara yang beragam. Semua objek tersebut akan terekam, tersimpan, dan bisa dipanggil kembali saat kita melakukannya. Proses melihat dan mendengar objek, lalu memaknai apa yang diindra dan merekam apa yang kita persepsi langsung sangat cepat dalam diri kita. Proses itu semua terjadi dalam diri, dan proses ini disebut dengan komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Lalu yang kedua adalah komunikasi ilahiyah. Di antara bentuk komunikasi dalam Islam adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Bentuk komunikasi ini bersifat alami dan wujud dari adanya roh kehidupan yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dengan tiupan ruhnya, manusia selalu rindu ingin berkomunikasi dengannya, terutama saat berada dalam kondisi sulit. Komunikasi antara manusia dengan penciptanya sudah terjadi sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya kepada manusia. Sejak itulah kehidupan bermula dan sejak itu pula komunikasi sudah terjalin. Yang ketiga adalah komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia inilah yang menjadi perhatian khusus dari ilmu komunikasi secara umum. Komunikasi dengan sesama manusia minimal memiliki tiga bentuk. Yang pertama itu komunikasi antara personal atau antar pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Dan ketiga, komunikasi massa. Di dalam Islam, istilah komunikasi dengan sesama manusia disebut dengan hablum minan nas, ta'aruf, dan muamalah. Lalu yang keempat adalah akhlak dalam berkomunikasi dalam Islam. Akhlak berkomunikasi dalam Islam berarti penyampaian pesan berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan standar kebiasaan baik manusia. Lisan sebagai alat komunikasi mampu memerankan dua peran di atas. Maka, Islam yang hadir untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain sangat peduli dengan masalah lisan atau tulisan dan pesan yang dilafalkan atau digoreskan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman akhlak dalam berkomunikasi sebagai berikut. Yang pertama itu pahala, kedua ikhlas, ketiga kejujuran, keempat berkata positif, kelima kebersihan, keenam dua telinga dan satu mulut, ketujuh menyelaraskan hati, lisan, dan perbuatan, kedelapan selektivitas dan validitas, sembilan pengawasan, 10 keseimbangan berita, 11 saling mempengaruhi, 12 privasi. Yang pertama dibahas di sini adalah pahala. Setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala. Lisan memiliki kunci dalam berkomunikasi.
Maka, upayakan apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang mengundang pahala. Lalu yang kedua adalah ikhlas. Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika diterima dengan hati yang tidak ikhlas. Ikhlas di sini adalah prinsip yang paling mendasar dalam komunikasi Islam. Yang ketiga adalah kejujuran. Lisan bisa membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan suami istri, kaum kerabat, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Di antara bentuk kejujuran dalam berkomunikasi adalah memutarbalikkan fakta dan tidak berdusta. Lalu yang keempat adalah berkata positif. Pesan positif akan berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang. Dalam kondisi apapun dia berada, seseorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan menyampaikan modal yang banyak untuk berbuat yang positif. Lalu yang kelima adalah kebersihan. Dalam berkomunikasi pun ada etika kebersihan, yaitu pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. Sedangkan pesan-pesan sarkastis dan lain-lain akan berdampak keruhnya hati. Lalu yang keenam adalah dua telinga dan satu mulut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat agar kita berhati-hati dalam berbicara dan banyak mendengar adalah pada struktur fisik kita yang diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut. Yang ketujuh adalah menyelaraskan hati, lisan, dan perbuatan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu paket lengkap. Ada unsur jiwa dan juga ada unsur raga. Yang kedelapan adalah sertifitas dan validitas. Berbicara dengan data dan akurat adalah salah satu ciri pribadi berkualitas. Selain menambah kredibilitas, informasi yang akurat menghindarkan kita jauh kepada kesalahan yang berujung pada penyesalan. Yang kesembilan itu adalah pengawasan. Seorang mukmin pasti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat pencatat. Yang kesepuluh adalah keseimbangan berita. Informasi yang seimbang akan membuat keputusan menjadi akurat. Prinsip perimbangan dalam menyerap informasi sebelum memberikan sikap adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban. Yang ke-11 adalah saling mempengaruhi. Saat komunikasi berlangsung, proses pengaruh mempengaruhi terjadi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan, bermain, saling membantu, berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, meyakinkan, menghibur, mengukuhkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan. Lalu yang terakhir adalah 12, privasi. Setiap orang memiliki ruang privasi yang tidak boleh diungkap kepada publik. Begitu juga dengan organisasi, lembaga, dan seterusnya. Jadi, kesimpulan di sini adalah dalam berkomunikasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi hambanya agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, dengan segenap prinsip-prinsip di dalamnya, dan dengan etika-etika tertentu. Lalu di akhir ini ada sebuah kata-kata motivasi dari Ali bin Abi Thalib. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.